Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Aulia dengan NIM 20111512024. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari praktikum pengolahan sinyal digital modul keempat dengan judul Analisa Sinyal dalam Domain Frekuensi dan Transformasi Fourier Diskrit. Sebelum masuk ke hasil percobaan, saya akan mencoba menyampaikan dasar teori dari praktikum ini. Yang pertama yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah suatu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk berubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Selanjutnya yaitu analisa spektrum. Analisa spektrum ini yaitu cara untuk menghitung frekuensi dari suatu sinyal dengan menggunakan suatu metode yaitu FFT atau Phase Fourier Transform. Baiklah, langsung saja kita masuk ke percobaan. Percobaan yang pertama yaitu fenomena gap. Di sini dapat dilihat kode untuk dibangun pada MATLAB. Fenomena gap sendiri adalah satu riak pada suatu ujung gelombang sinyal. Baiklah, langsung saja ke hasil percobaan saya. Kode tersebut telah saya buat di MATLAB sebelumnya seperti berikut. Jika dijalankan, maka akan muncul perintah untuk memasukkan jumlah sinyal. Di sini yang pertama jumlah sinyalnya yaitu 3, maka akan muncul grafik seperti berikut. Lalu jika dilakukan perubahan pada jumlah sinyalnya menjadi 5, maka akan muncul gambar sebagai berikut. Dapat dilihat jumlah riak pada ujung-ujung gelombangnya menjadi lebih banyak, tapi menjadi lebih kecil. Jika dilakukan pada perubahan pada jumlah sinyalnya menjadi 7, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Jumlah riaknya menjadi makin banyak, tetapi semakin kecil. Baiklah, lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal. Berikut adalah kode yang harus dibangun di MATLAB. Dan saya telah membangunnya di MATLAB. Jika kode tersebut dijalankan, maka akan muncul gambar sebagai berikut. Ini adalah domain waktunya pada gambar yang di atas dan domain frekuensinya yang di bawah. Pada modul diperintahkan untuk melakukan perubahan pada nilai F2-nya menjadi 10, 25, dan 20. Berikut yang terjadi jika dilakukan perubahan pada F2 menjadi 10. Jika dilakukan perubahan pada F2-nya menjadi 20, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Jika dilakukan pada perubahan pada F2-nya menjadi 25, maka akan muncul hasil seperti berikut. Maaf, maksud saya F2-nya dirubah menjadi 30. Baiklah, selanjutnya dilakukan perubahan pada amplitudo sinyal kedua menjadi 1, 5, atau 10. Jika amplitudonya dirubah menjadi 1, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Jika dilakukan perubahan pada amplitudo sinyalnya menjadi 5, maka akan muncul hasil seperti berikut. Dan jika dilakukan perubahan pada amplitudo sinyalnya menjadi 10, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga, yaitu pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Berikut adalah kode yang harus dibangun pada MATLAB. Jika kode tersebut dibangun, maka akan muncul gambar sebagai berikut.
pada modul diperintahkan untuk melakukan perubahan pada F2, F3, dan F4. F2 dirubah menjadi 10, F3 dirubah menjadi 20, dan F4 dirubah menjadi 30. Maka akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa sinyal yang digabungkan menjadi satu dan menghasilkan gelombang sebagai berikut. Baiklah, percobaan selanjutnya yaitu pengamatan frekuensi pada kombinasi 6 sinyal. Berikut adalah kodenya yang akan dibangun di MATLAB. Jika kode tersebut dibangun di MATLAB, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Ini adalah hasil dari kombinasi 6 buah sinyal, dan ini adalah frekuensi dari kombinasi 6 sinyal tersebut. Baiklah, percobaan selanjutnya yaitu pengamatan frekuensi pada sinyal audio. Berikut adalah kode yang harus dibangun di MATLAB. Dan ini adalah hasilnya jika kode tersebut dibangun di MATLAB. Pada modul diperintahkan untuk merubah sedikit pada kodenya menjadi yang di bawah ini, maka hasilnya akan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu dasar pembentukan DFT. Berikut adalah kode yang harus dibangun di MATLAB. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Berikut adalah jika dilakukan perubahan pada kodenya dengan mengganti plot menjadi stem, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Jika dalam bentuk plot, maka hasil dari gambar gelombangnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah kode yang harus dibangun untuk percobaan DFT yang kedua. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Pada bagian realnya di sini dapat dilihat hanya muncul di titik 300 dan 0. Dan untuk bagian imaginernya bertahan di titik 0. Berikut adalah hasil jika dilakukan perubahan pada kode pada percobaan DFT yang kedua tadi. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Dan jika dilakukan perubahan lagi, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Di sini dapat dilihat pada kodenya dilakukan perubahan pada aksisnya, yaitu 800, jadi aksisnya menjadi 800. Selanjutnya itu percobaan representasi dalam domain frekuensi. Berikut adalah kode yang harus dibangun di MATLAB. Jika kodenya dibangun di MATLAB, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Jika dilakukan perubahan pada kodenya, maka akan muncul hasil sebagai berikut, di mana perubahannya dilakukan menjadi domain frekuensi, maka tulisannya hanya menjadi domain frekuensi saja. Jika yang tadi tulisannya adalah domain frekuensi XP ternormalisasi terhadap frekuensi sampling. Jika dilakukan perubahan kembali pada kodenya, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila adalah kata-kata yang salah, mohon
Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.